Ya balik lagi ya itu bayangan efek juga dari kami untuk memberikan kesungguhan di dalam meminta maaf kepada pelapor dan keluarga. Ya kita juga berharap bisa membantu edukasinya lah supaya bisa mediasi ini bisa berhasil. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, firasat keluarga sebelum ayah Ben Kasyafani meninggal dunia sebut sudah sampaikan satu pesan. Keluarga Ben Kasyafani kini tengah merasakan duka mendalam. Ayah Ben Kasyafani, Ashar Budiman, meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, Tangerang Selatan pada Selasa 29 November 2022 malam. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ben saat dijumpai awak media di kediaman orang tuanya. Ben mengungkapkan bahwa ayahnya sudah berjuang melawan penyakitnya selama 1 tahun belakangan. Sang ayah mengembuskan nafas terakhir pada usia 68 tahun. Ben mengaku tidak ada firasat apapun sebelum kepergian ayahandanya. Kendati demikian, sang ibu sempat dititipkan beberapa pesan oleh sang ayah. Berikut wawancara dengan Ben Kasyafani. Halo, jam kondisinya semakin memburuk. Lalu sore hari Selasa sore tentunya semakin tinggi, tapi masih bisa diusahakan dipaksa untuk bisa kembali. Akhirnya malamnya kembali terjadi detak jantungnya, terus ya kami ya proses pemeriksaan jantung dan lain-lain itu cukup menyakitkan lah buat bapak, walaupun ada yang sana, tapi kami masih mau bapak itu dari tidak agak besaran boleh kan? ya, pas lagi kejadian pertama kalinya, kejadian bapak serangan stroke itu, kebetulan kita lagi di Anyer, lagi streaming, terus kita dihubungin sama ibu. Siena yang pertama yang nelfon, karena nelfon ke rumah ibu karena tahu aku lagi, makanya dia kasih tahu dari opak jatuh tadi sampai ke sana ternyata stroke, akhirnya dibawa. Ternyata nggak jatuh, emang lagi tidur, terus kayaknya pecah. Itu akhirnya aku langsung Anyer, langsung ke sana. Bapak meninggal di usia 69 tahun. Naik lagi. Dikabarin ya. Tapi ya pasti kabarin baru momen jujur baru kita kan kabarin bahwa kalian ada krisis, kritisnya langsung yang pulang dan ya alhamdulillahnya kebetulan pas. Nikahi DJ Luciana, Muji Masaid kantongi restu sang anak. Muji Masaid resmi menikahi Luciana yang berprofesi sebagai DJ pada Minggu 27 November 2022. Pernikahan yang digelar sederhana dan dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat saja itu diakui oleh Muji sudah atas restu keluarga. Bahkan adik ipar Angelina Sondakh ini telah mengantongi izin dari anak-anaknya untuk menikah lagi. Perkenalan, Muji mengaku bertemu Luciana di tempat milik rekannya. Saat itu Muji mulai mengobrol dan merasa cocok dengan Luciana. Untuk rencana ke depan, Muji tak muluk-muluk soal momongan. Ia juga mengaku akan bekerja sama dengan sang istri dalam mencari nafkah.
Namun baik Angelina maupun Maji sama-sama membantah kabar tersebut. Berikut wawancara dengan Maji Masaid. Selamat pernikahannya. Oke, seperti apa sih mungkin bisa diceritain kebahagiaannya saat kemarin melaksanakan Ya. pernikahan? Kamera ya. Oke, di mana? di Situ kamera ya. aja. Oke. Ya, kebahagiaannya tuh, kita tuh happy banget ya. Dari perjalanan pernikahan itu kan lama ya, apalagi urus dokumen dan dari banyak stres juga sih. Tapi ya sekarang sudah akad itu merasa ya tenang dan happy. Gimana? Sayang. Ya, lama senang banget. Akhirnya finally udah married. Iya. Awal kenalnya mungkin ternyata awal perkenalan. Awal kenalnya itu aneh ya, karena aku kan diundang teman-teman ke kafe gitu ya kan. Nah dia lagi main, kebetulan dia lagi ulang tahun juga ya kan. Terus dikenalin sama temennya, dia lagi ulang tahun di Luciana. Selamat ya. Lihat matanya kan, wow. Gitu. Ya tapi dia tuh belum banyak ngobrol-ngobrol. Tapi waktu itu aku DM atau gimana ya, DM kamu ya, DM, terus dia balas ya kan, agak gitu lah. Dari kapan itu? Udah kan? Dari kapan? Apa? Dua tahun lalu. Sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Waktu itu mungkin ya kita berdua aja kan, kita kasih putus ayo kita nikah ya kan. Umur saya kan belum nggak muda lagi ya kan, jadinya ya, I want to have her as my life partner like this. Untuk pernikahannya persiapannya mungkin dari kapan gitu Mas? Persiapan pernikahannya mungkin kemarin. Udah 1 tahun itu ya kan, jadi ya urus dokumen dulu ya kan, tunggu lama lagi, terus izin buat orang tua saya juga di Belanda ya kan, tapi semuanya tuh udah ya, jadinya kalau aku ingat 1 tahun itu it's a long time, tapi cepat juga ya kan, jadinya udah berasa gitu. Apa konsep pernikahan Kemarin. yang nggak ada konsep, kita cuma akad aja, nggak ada resepsi. Sederhana aja mas. Akad itu makan sama family. Kita bener-bener simpel aja. Ya. Alasan untuk tidak menggelar acara pernikahan secara besar, untuk kita resepsi gitu, ada alasan itu? Lebih mau intimate aja. Oh ya. Beradegan intim di film Like and Share, Aulia Sarah pastikan itu hanya akting dan sesuai dengan SOP. Bisa menyatukan chemistry juga dan dengan sendirinya bisa ketemu si karakter. Bertajuk Like and Share yang tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 8 Desember 2022. Hal tersebut dikarenakan Aulia Sarah mendapatkan peran yang sangat menantang dan tak terlupakan. Aulia Sarah ini memerankan sosok Vita yang mempunyai pengalaman pahit di masa lalu dan menjadi korban kejahatan mantan suaminya. Dalam adegan, Vita Aulia harus melakoni adegan panas, yakni berhubungan suami istri atau intim dengan sang suami di jalan cerita film Like and Share. Berikut wawancara dengan Aulia Sarah. Share jadi apa dan seperti apa perannya Kak? Sebelum aku jawab, aku nanya dulu udah pada nonton belum? Udah. Alhamdulillah. Film Like and Share ini, di sini aku berperan sebagai Vita. Vita itu adalah perwakilan dari salah satu penyintas terhadap kasus kekerasan seksual dalam kategori revenge porn. Di sini dia kebetulan sudah melewati masa pemulihan dan untuk filmnya sendiri sih
harapannya adalah supaya film ini bisa jadi pembelajaran untuk semua orang. Terus juga kita bisa lebih aware lagi, bisa bersimpati lagi terhadap para korban dan daripada sibuk kayak misalnya mulai beli satu sama lain di sosmed, sekarang kan gampang banget ya kan. Kenapa enggak kita buka hati kita untuk lebih peduli lagi dan lebih berempati kepada korban. Nah di film ini tuh dikasih lihat gitu kehidupan dari para korban, mereka yang kurang beruntung, sulit sekali. Alhamdulillahnya aku tidak merasakan apa yang dirasakan sama Vita, tapi dari aku bermain di film Like and Share, berperan sebagai Vita, ngebuka point of view aku pribadi untuk setidaknya kurang lebih aku bisa merasakan perihnya kehidupan seperti apa, gimana caranya bisa bertahan dengan diri sendiri atau kayak berdamai dengan diri melihat situasi yang pernah terjadi di masa lalu yang tidak mengenakan itu. Tersangka pelaku penghinaan tersungkur dan merau meminta maaf di kaki ibu kandung Dewi Persik. Ibu kandung Dewi Persik, Sri Muna, langsung menyemprot pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap anaknya, Winarsi. Di depan peliput, Sri Muna menasihati Winarsi agar tidak mengulangi perbuatan fitnah. Winarsi mengutip kedua tangannya memohon maaf di depan Sri Muna dan Dewi Persik. Winarsi langsung tersungkur sembari menangis di kaki Sri Muna sambil memohon ampun. Sri Muna pun sigap menarik tubuh Winarsi agar tidak perlu tersungkur di kakinya. Berikut wawancara dengan Winarsi. Kesungguhannya dalam meminta maaf kepada pelapor dan keluarga. Ya kita juga harap bisa mengatur tubuh hatinya lah supaya bisa mediasi ini bisa berhasil. Ibu sendiri udah lega atau seperti apa tadi ketemu langsung dengan ibu dari Udah minta maaf langsung ya Bu ya. maaf langsung sama Umi. Tadi juga sudah menyampaikan maaf juga kepada korban, pada keluarga besar dan lain-lain juga. Ya di sini juga satu sisi klien kami juga berjanji tidak akan mengulang. Dan ini juga mungkin pelajaran juga bagi yang di luar sana juga hati-hati lah dalam buat konten. Tapi masih akan terus usaha negosiasi. Ya mediasi pasti kita upayakan, makanya balik lagi ya mohon doanya juga teman-teman supaya ada tergerak dari pintu hati Mbak Dewi dan keluarga. Tapi tadi pihak Mbak Dewi sendiri bilang memaafkan mungkin iya, tapi untuk lanjut proses hukum akan terus lanjut. Baik lagi kalau misalnya itu ya kita kembalikan proses ke penyidik bagaimana. Yang penting kita sudah diupayakan mediasi, kita juga baik lagi berharap pintu hati dari Mbak Dewi dan keluarga juga terbuka, akhirnya mungkin bisa selesai di mediasi, mediasi. Ibu gimana Bu, kalau misalnya tetap berlanjut Ibu? Aica. Baik lagi mungkin kita lihat proses hukumnya deh yang berjalan gimana gitu. Ya. Ibu setuju aja teman-teman. Arif, Ataya bisa pegang rekaman nggak? aja. Jadi bareng Bang. Ataya. Dapat Bang. Dapat. Mas mungkin di sebelah Buset, lebar banget nih. Lebar banget ya. Mundur lagi yuk. Juga ibu pengajian di kampung mau berontak semua mau datang ke ibu tapi namanya Rip. juga ibu ada pagi balon
Saya kan kaget orang tuanya. Senuk, saya sendiri tidak ngerti apa-apa, walaupun setua umur saya 66 umur saya sekarang. Tidak mengerti apa-apa. Tapi ibu ini melakukan macam-macam. Seandainya, iya. Mungkin ibu bisa. Tapi gimana ibu ini? Ibu ini tulus enggak? Ini orangnya kayaknya apa ya? Kayak orang cuek. Kalau orang nggak ngerti, dia bilang tadi saya orang nggak punya. Justru orang nggak punya, hati-hati cara ngomong. Justru orang nggak punya gitu loh. Ini biasa fitnah masyarakat di sana, sering meresahkan masyarakat di sana. Jadinya seperti ini. Ya saya akan kasih kesempatan dia bicara. Bagaimana dia akan bicara apa dia. Maju dikit, maju dong. Apa yang mau disampaikan dari ibu? Lihat tuh. Saya minta maaf Bu, besar-besarnya. Saya juga minta maaf sama adik Dewi. Saya minta maaf paguyuban Saras. Yang lantang seperti sampean ngomong yang Saya pinter minta itu di WA. maaf paguyuban Saras se-Indonesia. Paguyuban Perkasa Jember. Saya minta maaf pengajian Sumbersari, adik Dewi Persik, Lonte, Balon, Sundel, Germo, itu semua itu banyak lakinya itu semua tidak benar. Ternyata dia orang ulama, turunan orang ulama. Dan keluarga Jember, bajingan, pinter main seher, main dukun, itu semua tidak benar. Angkat isu kekerasan seksual, Arawinda dan juga Aurora menjadi pemeran utama di film Like and Share. Film Like and Share tayang di gala premier di Epicentrum XX1 pada Selasa 29 November 2022. Film Like and Share ini mengangkat isu remaja perempuan sebagai korban kekerasan seksual, disertai dengan bumbu digital media sosial yang membuat memakin ruwet persoalan. Kerumitan persoalan remaja perempuan di film Like and Share ini akan diuraikan secara apik dengan sistematis dan juga menyeluruh oleh sang penulis skenario sekaligus sutradara Gina Asnur. Berdasarkan dari dalam 10 tahun terakhir, Gina Asnur menyebut ada 2,2 juta lebih perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Berikut wawancaranya. Dari bulan Januari kita benar-benar saya pas nulis tuh ya udah nulis aja, saya benar-benar optimal bikinnya, berusaha sebaik-baiknya, terus ya udah mulai Januari casting, terus saya nggak kebayang kalau ada Lisa sama Sarah atau Devan atau Vita, siapapun yang mau main film ini dengan cerita seperti ini. Terus alhamdulillah ketika mereka mengajukan diri, mereka mengirimkan video casting dan ya saya beruntung sih. Ya ketika melihat mereka langsung oke lock. Ada case yang susah nggak sih untuk dicari? Apa? Case yang Vita susah banget, banyak banget yang nolak karena maksudnya kan nggak gampang ya jadi aktor perempuan dan kemudian punya peran se-bold ini, bukan pemeran utama. Tapi Aulia Sarah luar biasa, dia mau play for the team, itu sih yang amat saya hargai dari Aulia. Padahal bisa Kayak gini mungkin membahas isu tentang hal seperti ini, mungkin apa sih yang jadi keresahan Kak Gina memutuskan untuk mengangkat? Siapa di sini pernah di catcall? Wah, pas banget semuanya perempuan. Exactly, ketika kita lahir jadi perempuan itu aja udah berat kita ada di dunia. Itu kenapa saya bikin film ini. Kayak dan banyak banget orang yang nggak percaya korban, banyak banget ada orang yang kita butuh bertahun-tahun sampai di tahun ini baru punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu.
by the time kita 18 tahun kita bakal nggak tahu peduli sama siapa selama bertahun-tahun. 2,2 juta orang yang tercatat kan, kebayang berapa yang nggak tercatat. Dan itu sih kenapa gitu ya buat kita semua lah. Mbak Gina setelah nonton masih ada rasa tangis, mungkin ketika proses menulisnya itu struggle itu seperti apa sih? Pasti lebih-lebih dari ini ya? Ketika nulis sih mungkin ini adalah kayak luapan kegelisahan saya sebagai seorang perempuan, saya sebagai temannya perempuan, apa yang terjadi sama yang di diri saya atau bahkan di teman-teman saya di keluarga saya segala macam. Kemudian ya saya punya anak perempuan, anak laki-laki, saya nggak mau mereka jadi korban atau pelaku gitu, punya keponakan, ya itu sih semuanya gitu. Ya kita tuh gampang berharap untuk jadi dunia lebih baik, kita gampang untuk menghakimi, kita gampang untuk ya udah take the shortcut, take the instant way. Tapi yang sulit adalah ya orang-orang yang mau terlibat langsung, bukan saya nih, bukan kami gitu ya, tapi orang-orang yang kayak di LBH, mereka orang yang pendamping korban kekerasan yang terus-menerus gitu mendampingi tanpa banyak orang yang peduli. Ya film ini tuh sebenarnya ya buat mereka gitu, buat kita agar membantu mereka. Kak Jerome, mungkin Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.